Dalam sebuah tragedi yang mengguncang hati, seorang ibu muda yang tengah mengandung bersama dua anaknya ditemukan memilukan di rumah mereka. Kejanggalan mulai terungkap saat tetangga menyadari ada yang tidak beres dengan rumah mereka. Jemuran yang tidak pernah diangkat, lampu yang tidak menyala, dan pintu yang selalu tertutup. Penyidik menemukan bahwa kejanggalan ini melibatkan seorang oknum tentara aktif dan mengencrit sang ibu muda di saat suaminya pergi bekerja keluar kota. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya akan berkenalkan kalian seorang wanita bernama Freely Diansari, atau yang biasa dipanggil Freely, yang berusia 26 tahun, serta kedua anaknya, Galitas Putri Natalia, yang berusia 7 tahun, dan Andika Wirata, yang berusia 4 tahun. Saat ini, Freely sedang mengandung anak ketiga mereka dengan usia kehamilan sekitar 4 bulan. Freely adalah seorang ibu rumah tangga, sedangkan suaminya, Julius Hermanto, adalah seorang kepala sekolah SD. Mereka tinggal di distrik Sibena, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Julius Hermanto mengabdi di SD Impression C yang terletak di luar pulau, sehingga ia harus menempuh perjalanan sekitar 5 jam dengan menaiki perahu untuk sampai ke sana. Pada tanggal 25 Agustus sekolah Julius sedang mengadakan acara, dan Julius harus menginap di sana selama 3 hari. Ia dijadwalkan pulang pada tanggal 27 Agustus. Sepeninggal Julius, Freely hanya berdua dengan anak-anaknya di rumah. Setelah beberapa hari Julius pergi, tetangga mereka mulai menyadari keanehan. Jemuran di halaman rumah tidak pernah diangkat sejak 3 hari lalu. Lampu rumah terlihat tidak pernah dihidupkan meskipun malam hari, dan pintu rumah selalu tertutup. Hal ini sangat tidak biasa. Pada tanggal 27 Agustus malam hari, sekitar pukul 21, tetangga yang curiga mendekati rumah Julius. Keadaan rumah tidak berubah dari hari-hari sebelumnya, dengan jemuran yang tidak diangkat dan lampu rumah yang tidak dinyalakan. Malam itu, tetangga mencoba memanggil Freely, tetapi tidak ada jawaban. Pintu rumah diketok, tetapi tetap tidak ada respon. Perlahan, tetangga mencoba membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Suasana di dalam rumah gelap gulita karena tidak ada penerangan. Selain itu, ada bau langsung menyergap. Setelah berhasil menemukan saklar dan menyalakan lampu, tetangga tersebut terkaget dan histeris karena menemukan Freely dan kedua anaknya sudah kehilangan napas. Distrik Sibena yang biasanya sunyi menjadi heboh malam itu. Polisi segera datang setelah mendapat laporan dari warga setempat. Kondisi mereka sangat memilukan, bahkan Freely sempat dikenjerit. Malam itu juga, tak lama setelah kedatangan polisi, Julius Hermanto tiba di rumah setelah bertugas selama 3 hari. Ia heran melihat rumahnya ramai oleh masyarakat serta ada polisi di sana. Setelah mengetahui apa yang terjadi, tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang suami dan ayah melihat seluruh keluarganya yang ditinggal beberapa hari kini telah tiada, apalagi istrinya sedang mengandung 4 bulan. Polisi segera melakukan olah TKP dan mengambil keterangan dari para saksi. Di TKP, ditemukan sarung saksa jam yang diduga milik pelaku dan handphone Freely yang hilang, yang dicurigai diambil oleh pelaku. Di sana juga ditemukan jejak kaki pelaku yang tanpa alas kaki. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan petunjuk pada tanggal 6 September tahun 2015. Seorang oknum tentara, Letnan 1 Manuhutu, mendatangi Polres Bintuni dan menyerahkan handphone Freely. Ia mengungkapkan bahwa handphone tersebut diberikan oleh rekannya, Prada Samuel Jinmau, beberapa hari yang lalu. Polisi segera berkoordinasi dengan TNI dan meminta sidik jari kaki Samuel untuk dicocokkan dengan jejak kaki yang ditemukan di TKP, dan ternyata hasilnya cocok. Handphone korban yang ditemukan pada Samuel dan sidik jari kaki yang cocok sebenarnya sudah cukup bagi polisi untuk menangkap pelaku. Namun, karena pelaku adalah anggota TNI, kasus ini diambil alih oleh Denpom TNI. Keluarga korban yang mendengar bahwa handphone korban telah ditemukan segera meminta penjelasan dari polisi. Tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena kasus ini telah dilimpahkan ke Denpom TNI. Matius mendatangi Denpom, tetapi seorang petugas di sana mengatakan bahwa penyelidikan akan dimulai kembali dari nol. Keluarga korban mencoba bersabar dan terus menanyakan perkembangan kasus kepada Kapolres. Namun, Kapolres hanya mengatakan bahwa semuanya berjalan baik dan pelakunya sudah terdeteksi.
keluarga korban merasa tidak mendapatkan kepastian selama hampir 1 bulan karena lamanya proses penyelidikan yang terkesan ditutup-tutupi. Akhirnya, keluarga korban meminta bantuan dari Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak organisasi, termasuk organisasi HAM di Papua dan elemen masyarakat lainnya secara nasional, turut mendukung. Komnas Perlindungan Anak juga meminta bantuan Kabareskrim Polri untuk memberikan dukungan atas kasus ini karena kasus ini seakan-akan terkatung-katung tanpa kejelasan. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Johan Yenbi, sampai menurunkan 2 satuan tugas khusus untuk memantau proses hukum kasus ini. Akhirnya, keluarga korban berhasil mendapatkan informasi mengenai siapa pelaku dan bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Prada Samuel Jitmo adalah seorang oknum tentara aktif di Yonif Sorong yang bertugas di Bintuni. Di sana, ia tertarik dengan Freli. Meskipun tahu bahwa Freli sudah bersuami dan memiliki 2 anak, ia sering menggoda Freli melalui telepon. Tetapi Freli tidak menanggapi. Freli sempat mengadukan hal ini kepada suaminya, Julius. Julius sebenarnya sudah curiga karena Samuel sering lalu lalang di depan rumah mereka. Julius menyuruh Freli untuk mengganti nomor handphonenya. Pada malam Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2015, Samuel bersama keempat rekannya yang warga sipil sedang mengonsumsi minuman setan di dekat rumah korban. Pada pukul 2 dini hari, yang berarti sudah memasuki tanggal 25 Agustus mereka bubar. Samuel, dengan membawa sak-sak jam, naik ojek menuju rumah Freli yang saat itu suaminya sudah berangkat tugas. Samuel berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah. Tetapi aksinya diketahui oleh Freli, dan alhasil peristiwa ini pun terjadi. Pada tanggal 21 September tahun 2015, Komandan Korum 171 Sorong saat itu, Brigjen TNI Widi Adaru, memberikan pernyataan bahwa Samuel saat ini telah diamankan oleh Denpom. Pihak keluarga meminta kepastian mengenai persidangan, tetapi tidak ada kejelasan. Keluarga Freli hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian selama 7 bulan. Pada bulan Mei tahun 2016, masih belum ada kejelasan mengenai perkembangan kasus ini. Akhirnya, persidangan pertama dilaksanakan. Pada sidang pertama ini, Samuel sempat menyanggah keterangan para saksi dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga ia mendapat teguran dari hakim. Persidangan terus berlanjut hingga sampai pada sidang terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli tahun 2016. Dalam sidang tersebut, Samuel Jitmo dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Menurut kalian, kenapa penanganan kasus seperti ini bisa dibilang sangat berbelit-belit? Silahkan komen di bawah. Dan dari cerita ini, kita bisa memetik pelajaran penting tentang keadilan dan perlindungan bagi korban. Meskipun keluarga korban mengalami penderitaan mendalam dan proses hukum yang panjang, mereka tetap gigih mencari keadilan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya keberanian untuk melaporkan perilaku tidak pantas dan perlunya dukungan dari masyarakat serta lembaga terkait dalam menuntut keadilan. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita bahwa sistem hukum harus bekerja dengan adil dan transparan untuk memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.